Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, khususnya seluruh jajaran pengurus Takmir Masjid Namira dan pengurus Yayasan Masjid Namira yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini Allah membangunkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan tentu dalam keadaan sehat, yang karenanya kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada pagi ini dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi benar dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu sekalian, pada bulan yang lalu ya kita membahas tentang tema kebahagiaan. Kalau bapak-bapak dan ibu sekalian masih ingat ya, materinya itu adalah tanda-tanda bahagia ya. Nah, saya kira seimbang kalau kemudian pada pagi ini kita membahas lawan katanya bahagia, yaitu sengsara. Mestinya materi ini di pekan pertama ya, di ahad pertama dari bulan ini, tapi kemudian kemarin kebetulan saya berhalangan, dan mudah-mudahan Allah mengampuni saya sehingga baru kita sampaikan hari ini. Loh, kok pas kebetulan ahad Jumat malamnya juga sepenggal azab. Itu sebetulnya kebetulan semuanya. Nah, sekalian, pada ahad pertama dari bulan yang lalu kita sudah membahas tentang tanda-tanda bahagia. Tentu kebahagiaan ini dalam perspektif agama. Dan sebagaimana kita ketahui, kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah kebahagiaan yang memiliki anasir dan ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah agama. Begitu pula yang menyangkut masalah kesengsaraan, kesedihan, kegelisahan dan seterusnya, itu juga ya akan nyambung dengan hal-hal yang menyangkut masalah agama pula. Nah, pada kesempatan ini kita ingin membahas itu, sebagaimana kemarin kita sudah membahas tentang tanda-tanda bahagia, maka sekarang kita membahas tentang tanda-tanda orang itu sengsara.
Sebetulnya materi-materi seperti ini adalah materi-materi yang terkait dengan upaya kita untuk mencari hal-hal yang ada di dalam diri kita masing-masing. Karena bab-bab seperti ini sebetulnya ada di dalam diri kita semuanya. Sehingga ibarat seorang dokter gitu ya. Seorang atau pasien yang paling baik itu adalah sebelum dia sampai kepada kesembuhannya, itu dia mampu mempresentasikan sebetulnya penyakit yang dia derita itu apa. Semakin pasien itu pintar ya untuk menyampaikan dengan objektif apa yang dia alami, maka semakin dokter itu tahu tentang apa yang harus dilakukan untuk mengobati pasien itu. Sebaliknya, begitu sang pasien ini entah malu-malu, entah sungkan, entah khawatir, entah takut untuk menyampaikan penyakit yang dia derita, maka pada saat yang bersamaan akan ada kemungkinan sang dokter itu tidak bisa mengobatinya secara maksimal. Saya tidak tahu persis sekarang ini sudah ada lab misalnya ya. Itu kan sebetulnya untuk mengungkap bagaimana sebetulnya penyakit orang ini ketika mereka gagal untuk menyampaikannya dengan lesan. Bagus sekalian, di dalam agama itu juga demikian. Ya, di dalam agama itu juga demikian. Terkadang banyak orang itu, dan tentu mudah-mudahan bukan termasuk kita, itu yang sulit untuk mengakui kelemahan-kelemahan yang ada di dalam dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala perlu membongkar kelemahan-kelemahan itu di dalam Al-Qur'an. Atau Nabi Muhammad SAW perlu menyampaikan itu di dalam hadis-hadisnya. Dan di situ kita baru ngeh sebetulnya kita itu berpenyakit. Ya kan? Sebetulnya kita itu mengalami gangguan-gangguan kejiwaan yang bersifat spiritual. Kan itu sebetulnya persoalannya. Seringkali ada orang sombong tapi dia tidak merasa sombong. Tapi begitu disebutkan ciri-ciri kesombongannya, dia baru tahu bahwa dia itu sebetulnya mengidap penyakit sombong. Kita harus ingat Bapak Ibu sekalian, perilaku-perilaku atau akhlak yang tidak terpuji yang dimiliki manusia pada dasarnya itu adalah penyakit yang sedang bersarang di dalam dirinya. Ya, penyakit yang sedang bersarang di dalam dirinya. Cuma persoalannya banyak orang yang tidak menyadari itu. Ya, banyak orang yang tidak menyadari itu. Persis seperti orang yang sakit secara fisik, tapi dia merasa baik-baik saja. Padahal kalau kita tahu penyakit-penyakit yang bersifat kejiwaan, spiritual seperti ini, itu efeknya jauh lebih berbahaya dibanding penyakit-penyakit fisik yang kita derita. Penyakit-penyakit fisik itu akan finish, akan selesai ketika orang itu meninggal. Makanya ketika orang itu meninggal, orang sudah tidak lagi berbicara tentang penyakitnya. Ya kan? Orang tidak lagi berbicara tentang penyakitnya. Udah selesai, finish dia. Sebagaimana akhir yang sudah dia dapatkan di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tentunya, maka berakhir pula lah penyakit-penyakit fisik yang dia derita. Tapi kalau penyakit-penyakit kejiwaan, penyakit-penyakit mental, Bapak Ibu sekalian, itu tidak berhenti ketika orang itu sudah meninggal. Dia akan berlanjut dan berlangsung terus sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itu persoalannya gitu. Makanya sekarang di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan saya sedang membahas sebagaimana di rumah sakit itu tentu banyak berbicara soal kesehatan fisik dan seterusnya. Ya, di kajian singkat setelah zuhur saya membahas secara berseri tentang menjaga kesehatan mental. Ya kan? Menjaga kesehatan mental. Kenapa ini penting? Karena kesehatan mental itu Bapak Ibu sekalian, durasi atau waktu, efek dan pengaruhnya itu jauh lebih panjang dibanding kesehatan fisik. Ya kan? Kesehatan fisik, sebagus apapun fisik seseorang, dia itu akan selesai ketika orang itu meninggal. Sehingga orang itu tidak lagi dikatakan sehat secara fisik. Mengapa? Dia sudah mati. Ya, dia sudah wafat. Tapi kalau kesehatan mental, ini akan dibawa efek dan pengaruhnya sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala di kelak kemudian hari. Inilah terus terang yang mendorong saya, dan mudah-mudahan ya sedikit bisa memberikan manfaat buat kita semuanya untuk membahas tema-tema seperti ini.
Kan ya salah besar kalau kita sebagai manusia mukmin berpenyakit tapi tidak merasa berpenyakit. Gitu. Dan apalagi Bapak sekalian, ada situasi-situasi di mana manusia itu ya malu atau bahkan marah ketika penyakit kejiwaannya itu diketahui orang, ya, sehingga perlu ya ada cara bagaimana orang itu memiliki introspeksi yang berkesinambungan. Jangan-jangan saya ini sakit, ojo-ojo awak aku iki loro, sehat secara fisik tapi secara mental sakit. Sehat secara fisik tapi secara kejiwaan sakit. Sehat secara fisik tapi secara perilaku, amalan keseharian sakit gitu. Makanya saya ulang sekali lagi Bapak-Bapak sekalian, sifat-sifat yang tidak terpuji yang dimiliki manusia itu pada dasarnya adalah penyakit buat mereka. Cuma seringkali orang tidak menyadari bahwa dia sedang sakit. Nah, inilah sehingga kita ingin berbicara tentang bab itu, salah satunya tentang tanda-tanda orang itu sengsara. Sebagaimana kemarin yang sudah saya sampaikan, ini saya ambil dari kitab Al-Fawaid yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim. Nah, saya langsung bacakan. Di sini ada 5 ya, sebagaimana kemarin tanda-tanda kebahagiaan itu juga ada 5. Ya, jadi sebetulnya ini adalah lanjutan paragraf ya dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan bulan yang lalu. Wa min alamatis syaqa, ya, dan di antara tanda-tanda kesengsaraan, ya, di antara tanda-tanda kesengsaraan, ya, tanda-tanda orang itu tidak bahagia, tanda-tanda orang itu menderita, ya. Tanda-tanda orang itu menderita, annal abda, sesungguhnya seorang hamba, ini tanda-tandanya nih. 1, ya. Kullama zida fi ilmihi, zida fi kibrihi, watihihi. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kesombongan dan congkaknya. Jadi semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kesombongan dan kecongkakannya. Nah, sekalian, saya kira inilah poin pertama, orang itu sebetulnya menderita. Ya, orang itu sebetulnya sengsara manakala dia memiliki ilmu, tapi kemudian ilmu itu menjadi bahan kesombongannya. Maka orang ini sebetulnya adalah orang yang menderita. Ya. Yang kedua, wa kullama zida fi amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi linnas wa husni dhannihi binafsihi. Dan semakin seorang hamba itu bertambah amalnya, ya, semakin bertambah amalnya, itu semakin bertambah kebanggaan dan semakin bertambah dia meremehkan orang lain. Wa husni dhannihi binafsihi, dan semakin atau serta semakin dia itu mengagumi dirinya. Ini ada yang menarik di sini. Kekaguman orang atas dirinya itu penyakit. Ya, membangga-banggakan dirinya atau mengagumi dirinya, aku lu hebat, amalku akeh dan seterusnya, itu penyakit. Ya, itu penyakit. Itu sebabnya ketika orang itu bisa beramal dengan amal yang baik, ya, maka keseluruhan dari prestasinya itu dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya, kan begitu. Begitu Rasulullah SAW melakukan amal yang baik atau ditimpa kondisi yang baik, apa yang beliau katakan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amal-amal soleh. Itu kan? Nah, tapi bagi orang yang menderita, bagi orang yang sengsara, ya, itu tidak seperti itu. Ya. Kullama zida fi amalihi, zida fi fakhrihi, wa ihtiqarihi linnas, wa husni dhannihi binafsihi. Semakin dia bertambah amalnya, semakin bertambah kebanggaan dan semakin bertambah
dia meremehkan orang, serta semakin bertambah dia itu mengagumi dirinya. Nah, nanti kita bahas itu ya, seperti apa itu kekaguman orang atas dirinya, dan bagaimana kekaguman orang terhadap dirinya itu adalah sebuah penyakit ya. Kekaguman orang atas dirinya itu sebuah penyakit gitu. Baik, yang ketiga, wa kullama zida fi umrihi zida fi khirsihi. Dan semakin orang itu bertambah umurnya, semakin orang itu fokus kepada dunianya. Ini penyakit. Ya, ini penyakit. Jadi semakin orang itu bertambah umurnya, semakin kuat fokus dia itu kepada dunianya. Nah, ini sekali lagi sekalian, ini juga adalah penyakit yang menjadikan orang itu menderita karena penyakitnya itu. Kemudian yang keempat, wa kullama zida fi malihi zida fi bukhlihi wa imsakihi. Dan semakin bertambah hartanya, maka akan semakin bertambah bakhilnya, dan semakin bertambah cara dia menggenggam harta yang dia miliki itu. Jadi imsak itu di sini maknanya kalau dalam bahasa Jawa itu semakin nyeketemi donyone. Jangan sampai nyiprat nangone wong liya, ya, jangan sampai digunakan untuk yang lainnya kecuali hanya untuk apa yang untuk dimiliki oleh dirinya sendiri. Nah, sekalian, nanti ini akan menarik karena ternyata orang itu ketika sudah berpenyakit seperti ini tidak hanya kikir dan bakhil kepada orang, tapi juga kikir dan bakhil kepada dirinya sendiri gitu. Ya. Jadi akan ada tipologi orang seperti itu. Dia akan bakhil kepada orang, tidak saja bakhil kepada orang, tidak saja kikir kepada orang, tapi juga kikir kepada dirinya sendiri. Nah, kita lihat nanti gitu. Yang kelima, wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi kibrihi wa tihihi. Dan semakin bertambah kedudukan dan status sosialnya, maka akan semakin bertambah kesombongan dan pongahnya. Ya, nah saya kira 5 ini Bapak sekalian, kalau kita lihat di poin pertama dan poin yang kelima ini ya diawali dengan persoalan kesombongan, dan di yang kelima ini juga diakhiri dengan poin kesombongan juga. Maksudnya memang demikianlah persoalan ilmu dan kekuasaan itu penyakit yang akan diderita orang itu biasanya adalah menyombongkan ilmunya dan kemudian menyombongkan kekuasaannya. Nah, kita lihat satu persatu di sini. Ya, ini artinya ya. Yang pertama, kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi wa tihihi. Semakin bertambah ilmunya, semakin meningkat rasa sombong dan pongahnya. Bapak sekalian, ya, ini ada sebuah hadis tentang perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Ya, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Dan perilaku menyimpang inilah yang menyebabkan kemudian penuntut ilmu itu berpenyakit dan karenanya dia menderita. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihis sufaha aw liyubahiya bihil ulama aw liyasrifa wujuhan nasi ilaihi fahuwa finnar." Barang siapa, ya kan? Barang siapa yang menuntut ilmu liyumariya fihi sufaha, dalam rangka punya tujuan untuk meremehkan orang-orang yang bodoh, yang ilmunya tidak setara dengan ilmunya dia, yang memiliki tingkat intelektualitas di bawah dia, auliyubahiya bihil ulama, atau untuk mendebat para ulama, ya, untuk menantang orang yang kira-kira lebih pintar dari dia dan seterusnya, ya, dalam rangka untuk menunjukkan keunggulan keilmuannya, auliyasrifa wujuhan nas, atau untuk mendapatkan perhatian dari orang lain, ya, fahuwa finnar, maka orang ini di neraka. Bapak sekalian,
inilah yang saya sebut di awal tadi, bagaimana ya bentuk-bentuk kesombongan para penuntut ilmu, yang dengan ilmunya itu bukan kemudian memberikan manfaat bagi dirinya dalam rangka memperbanyak amal yang bisa dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia gunakan untuk 3 hal ini. Dan inilah bentuk kesombongan penuntut ilmu, dan inilah sebetulnya orang-orang yang menderita dengan ilmunya. Mestinya orang itu bahagia dengan ilmunya, karena dengan ilmu dia bisa mengetahui banyak hal, dengan ilmu dia bisa melakukan hal-hal yang penting untuk kebaikan dirinya. Tapi orang seperti ini, ya kan, orang seperti ini, dan naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat seperti ini. Ya, orang seperti ini justru dengan ilmunya dia sebetulnya menderita. Ya kan, dia sebetulnya menderita. Yang pertama, liyumariya bihis sufaha, untuk meremehkan orang-orang yang bodoh. Maksudnya untuk meremehkan orang-orang yang tingkat intelektualitasnya di bawah dia. Sekalian, meremehkan orang sebelum sampai kepada sebuah amal perbuatan itu ada di dalam perasaannya. Aku luwe pinter timbangane wong iku, aku luwe hebat timbangane wong iku. Bapak Ibu sekalian, kalau itu muncul dalam diri seseorang, kalau itu muncul dari diri kita, ketahuilah saat itu kita sedang berpenyakit. Ya, kita sedang berpenyakit. Ini, ya. Dan kadang-kadang bab seperti ini terbreakdown untuk hal-hal yang kelihatan sederhana. Gitu. Kelihatannya sederhana. Ungkapan-ungkapan yang bernada kesombongan atau bernada benih-benih kesombongan kadang-kadang tidak merasa kita gitu. Ya, kadang-kadang orang tidak merasa. Apa contohnya? Wah, kuis kabeh masjid tak eloi pengajian itu. Ya kan? Namira, Sunan Derajat, Al Azhar dan seterusnya. Wah, aktif aku nangani pengajian. Ungkapan-ungkapan seperti ini kalau ingin memberitahu orang bahwa dia adalah aktivis pengajian, is okay, tidak ada masalah itu. Tapi kalau kemudian di situ ada benih-benih, naudzubillah min dzalik, kesombongan, bahwa dengan begitu dia mendapatkan banyak ilmu, dan kemudian dengan ilmunya itu dia merasa lebih dari yang lain, Bapak Ibu sekalian, hati-hati, itu penyakit. Ya. Cuma jangan kemudian karena takut menyombongkan diri dalam bab pengajian, oh ning ngono gak usah melu pengajian. Ini kesalahan berikutnya itu. Ya, kita jadi ingat dulu di pesantren ya. Mungkin saya sudah pernah menyampaikan ya, pesantren itu kan karena waktu itu masjidnya itu cuma satu untuk laki-laki dan perempuan, laki-lakinya depan, perempuannya di belakang kayak biasanya seperti ini, dan kita akan disidang itu kalau tidak ikut sholat berjamaah itu ya di masjid tepat waktu itu pasti akan disidang, akan diberi hukuman dan seterusnya. Nah tiba-tiba ada anak yang nyeletuk gitu ya, dia bilang, Pak, saya ini kalau sholat berjamaah itu saya khawatir dilihat teman perempuan yang di belakang itu, khawatir riak saya, karena itu saya tidak sholat berjamaah. Makanya Ibnu Qayyim itu di dalam salah satu bukunya mengatakan, takut kepada riak dan kemudian meninggalkan ibadah, maka itu adalah riya yang lebih berbahaya. Ya. Khawatir riya, kemudian meninggalkan ibadah, itu adalah riya yang lebih berbahaya. Ya kayak itu tadi, gitu sekalian. Memang kita mengikuti pengajian, kita menuntut ilmu, yang kita tata pertama kali itu apa? Hati kita. Karena itu di kalangan para penuntut ilmu, al-adab qabla al-ilm, akhlak sebelum ilmu. Ya. Jadi akhlakiyat talabul ilm, adab bagi para penuntut ilmu itu lebih dulu dibanding ilmunya itu sendiri. Saya agak lupa materi itu pernah saya sampaikan di Stadium Jenderal di Mahat Namira setahun yang lalu kalau saya tidak salah. Jadi adab qabla al-ilm, karena dengan adab ya yang dia miliki sebelum dia menuntut ilmu, itulah yang menjadikan dia memiliki jalan yang lurus, target yang tepat ketika dia menuntut ilmunya itu.
Tapi kalau kemudian adab ini dikebelakangkan, na'udzubillah min dzalik, maka akhirnya dia mendapatkan kondisi seperti yang ada dalam hadis ini. Ya kan? Dan itu Bapak sekalian, inilah orang yang menderita. Jadi ada para penuntut ilmu itu yang menderita. Kapan? Ketika dia menyombongkan ilmunya. Ya. Itu. Lihat bagaimana para malaikat itu menghindari kesombongan dalam ilmu tersebut. Waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surat apa itu? Al-Baqarah ayat yang ke-30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa idz qala rabbuka lil malaika, ketika Tuhanmu Muhammad berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat protes waktu itu. Mohon maaf, ini bahasa saya ya. Malaikat protes waktu itu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima'. Ya Allah, bagaimana mungkin engkau akan menjadikan makhluk menjadi khalifah di muka bumi sementara dia itu senangnya bertengkar, saling bunuh-bunuhan satu dengan yang lain. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lam. Aku lebih mengerti ya dan daripada kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keunggulan Adam dibanding yang lain. Apa keunggulannya? Adam ini, makhluk yang bernama manusia ini, dia menguasai data, dia menguasai ilmu, ya, yang didapatkan tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarinya. Ya, makanya ini dipertegas di dalam surat Ar-Rahman, ya kan? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Itu hanya manusia. Ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala seperti itu hanya manusia. Jadi di antara spesifikasi manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang secara langsung dari awal mengajarkan ilmu kepada mereka. Ya, dari awal. Makanya Allah berfirman di ayat berikutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Ya, naudzubillah, tentu tidak akan seperti itu seandainya malaikat itu adalah makhluk yang ngeyel gitu ya. Dia sudah punya keunggulan dibanding Adam. Apa keunggulannya? Dia nggak pernah maksiat. Ya. Tapi dengan tawadhu mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kenapa? Karena secara mental malaikat ini sehat. Kira-kira begitu. Ya, secara mental manusia malaikat ini sehat, sehingga mereka ini mengatakan ya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Makanya kalau kita lihat kan berbeda dengan iblis. Ya, setelahnya itu ya, ada keunggulan yang dimiliki oleh iblis yang dia rasakan keunggulan itu bisa melebihi Adam. Pertama dalam status intelektual, iblis merasa lebih pintar, dan yang kedua dalam status penciptaan, iblis merasa lebih baik. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati ya usjudu li adama fasajadu illa iblis. Kenapa? Aba, dia membangkang, wastakbaro, dan dia sombong. Aba wastakbaro, Bapak sekalian, itu pertama-tama ada unsur meremehkan, ya kan? Ada unsur meremehkan, begitu. Wa kana minal kafirin, dan kemudian pada akhirnya orang itu akan menjadi, atau iblis ini menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekufuran iblis pertama kali kita lihat di dalam sejarah penciptaan umat manusia itu disebabkan karena intelektualitasnya dan disebabkan karena status penciptaannya yang merasa lebih baik.
Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, tentu dalam bab ini ya harus betul dihindari manusia, karena inilah sebetulnya sebuah penderitaan itu. Inilah penderitaan yang sebenarnya. Nah, itu sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling pintar, manusia yang paling mulia, itu berdoa seperti ini. Menghindari apa? Menghindari kesombongan karena ilmu. Ya, menghindari kepongohan karena ilmu. Ya, menghindari kebanggaan karena ilmu. Beliau berdoa seperti ini. Ya, ini Nabi Muhammad SAW berdoa seperti ini. Ini hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yaqul. Rasulullah SAW itu berdoa seperti ini. Dan Bapak sekalian, persoalan ilmu di sini ini bukan semata-mata persoalan ilmu yang bersifat formal struktural, bukan. Orang itu kuliah di S1, S2, S3 dan seterusnya, bukan itu saja gitu. Tapi semua bentuk cara orang menuntut ilmu. Ya, semua bentuk cara orang menuntut ilmu itu punya potensi ilmu itu dijadikan sebagai bahan kesombongan. Lihat bagaimana Rasulullah berdoa di situ. Ya, ini seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih berdoa seperti ini. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah manfaat untukku apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ya, jadikanlah manfaat untukku apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ya, wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarilah aku apa yang bermanfaat bagiku. Warzuqni ilman yanfa'uni, dan limpahkanlah rizki kepadaku ilmu yang bermanfaat. Lihat Bapak sekalian, seorang Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para Nabi dan Rasul. Beliau memiliki sifat yang 4 itu, ya kan? Salah satunya adalah fatona, memiliki kecerdasan paling cerdas di antara semua makhluk manusia yang ada di muka bumi ini. Beliau berdoa seperti ini. Ya, tentu kita jauh lebih membutuhkan doa ini. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dan ini berlaku bagi siapa saja, bukan hanya mereka-mereka yang sedang menuntut ilmu secara formal. Karena pada dasarnya kita beragama untuk bisa sampai ke jalan yang lurus dan kemudian berakhir bisa merealisasikan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya kan? Yang kita butuhkan satu-satunya adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan kemudian kita mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan rahmat kepada kita, memberikan akhir kehidupan kita yang baik. Kan begitu. Nah, ilmu yang bermanfaat inilah masyarakat muslimin, Bapak Ibu sekalian, yang menjadikan orang itu memiliki sikap yang benar terhadap ilmu yang dia tuntut itu. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat inilah yang menjadikan orang itu memiliki sikap yang benar, yang akan menjadikan dia ini memiliki sikap dan cara yang baik di dalam menuntut ilmu. Dan sebagaimana kita ketahui, ilmu yang bermanfaat ini bukan saja kita nikmati di dunia, tapi juga sampai di akhirat nanti. Mungkin semuanya sudah pada tahu hadis yang kadang-kadang disampaikan ketika orang itu ketika ada orang yang meninggal gitu ya. Jadi idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salatin. Ketika seorang anak Adam itu meninggal, maka terputus semua amal perbuatannya kecuali 3 hal. Kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Ya, yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Dan yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu. Ya. Akan ada 3 yang terus mengalir. Nah, itu tadi yang saya katakan di awal Bapak Ibu sekalian, sebagaimana penyakit mental itu akan terus diderita
oleh pelakunya sampai hari kiamat nanti. Begitu pula ilmu yang bermanfaat juga akan terus bisa dinikmati oleh orang itu sampai di akhirat nanti. Pembahasan atau bab seperti ini sebetulnya adalah bab yang sederhana yang insya Allah kita semua sudah mengetahuinya, tapi saya ingin mengulang kembali. Jangan-jangan, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Jangan-jangan ada penyakit kita di situ. Ya, jangan-jangan ada penyakit kita di situ. Yang kedua, wa kullama zida fi amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi linnas wa husni dhannihi bi nafsihi. Semakin bertambah amalnya, semakin bertambah kebanggaan dan meremehkan orang serta semakin mengagumi dirinya. Ya kan? Bapak Ibu sekalian, ada sebuah penyakit ya, yang penyakit ini fix hanya orang itu yang mengetahuinya, ya, yaitu ujub. Kata Imam Ghazali, ujub itu adalah menganggap besar apa yang dia lakukan, melebihi yang dilakukan orang, dan karenanya kemudian dia menganggap rendah orang lain. Itu ujub. Ya, menganggap besar apa yang telah dia lakukan, melebihi apa yang dilakukan orang, yang karenanya dia merendahkan orang lain. Ya, dan sekalian, sifat seperti ini yang akan membinasakan orang. Makanya saya katakan menderita ada di situ. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, salasun muhlikat. 3 hal yang membinasakan. Syuhun muto'. Ya. Rasa pelit yang ditaati, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Nah, yang ketiga ini, wa'ijabul mar'i binafsihi, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya, kekaguman orang terhadap dirinya sendiri. Yang dengan kekaguman yang dilakukan kepada dirinya sendiri, itulah yang kemudian menyebabkan dia merendahkan orang lain dan melakukan sifat-sifat yang tidak terpuji karena ujubnya itu. Itu semuanya kenapa kemudian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu harus kita kembalikan semuanya bahwa ini adalah atas rahmat Allah. Sehingga tadi yang saya katakan, Rasulullah SAW itu ketika berhasil melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa melakukannya, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Yang dipuji itu adalah Allah. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, positioning orang ini tetap tidak berubah bahwa dia adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih ada yang ingat, saya pernah menyampaikan tentang 7 nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Apa itu salah satu dari 7 itu? Abu Dzar Al-Ghifari itu ya diperintahkan Rasulullah untuk banyak-banyak berzikir dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Harapannya zikir-zikir seperti itu akan menjadikan orang tahu tentang siapa dirinya, bahwa dia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia mampu bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa melakukannya, pujian-pujian itu harus dikembalikan kepada Allah. Sehingga orang yang bersifat ujub ini orang yang berpenyakit, orang yang menderita. Ya, orang yang menderita. Tapi Bapak sekalian, bagaimana cara orang itu mengetahui ujub? Ya, orang itu sendiri yang tahu. Karena ujub ini dimulai dari perasaan. Ya, ujub ini dimulai dari perasaan. Nah, lihat bagaimana bahayanya ujub itu. Ini kalau kita bicara penyakit ya, bagaimana bahayanya sebuah penyakit yang bernama ujub yang karenanya pelakunya itu akan menderita. Rasulullah bersabda, "Laulam takunu tudznibun, khasyitu 'alaikum ma huwa akbaru min dzalik." Al-ujub, al-ujub. Gitu. Sekiranya kalian itu tidak berdosa. Ya. Ya karena berdosa itu kan menderita gitu ya. Kalaupun toh kalian tidak berdosa, kata Rasulullah, maka aku khawatir kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar dari itu. Apa? Sampai diulang 2 kali di sini. Al-ujub, al-ujub gitu.
Jadi sifat ujub. Jadi kata Rasulullah, kalau seandainya kalian ini tidak berdosa, bersih, tidak melakukan kemaksiatan, justru aku khawatirkan ada yang lain yang lebih berat dari itu. Apa? Orang mengagumi, membanggakan dirinya melebihi apa yang dilakukan orang, dan kemudian dia merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, Bapak sekalian. Nah, ini monggo kita lihat diri kita masing-masing. Ini penyakit yang sebetulnya orang harus menderita dengan penyakitnya itu. Ya kan? Tapi kan sedikit sekali kan kita jumpai, lah apa wong iku kok sengsara menderita. Oh, ujub kan nggak pernah. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga. Wa kullama zida fi umrihi zida fi khirsihi. Semakin orang itu bertambah umurnya, semakin kuat fokusnya kepada dunia. Bapak sekalian, jangan sampai keliru kita memahami ini. Ya. Pernyataan Ibnul Qayyim di dalam bukunya terkait dengan statement ini bukan berarti orang itu tidak boleh produktif sampai tua. Ya kan? Tidak boleh produktif. Bukan itu. Tapi ini persoalan mental. Ya, selama perilakunya yang dilakukan itu benar dan untuk kepentingan yang benar, tidak ada masalah. Ya, saya pernah ketemu dengan orang itu mengatakan begini pada saya. Jadi dia itu sudah sepuh gitu ya, tapi masih bekerja. Yang pekerjaannya ini menurut saya sudah tidak layak dilakukan oleh orang-orang tua. Saya tanya, Pak, kenapa? Pak Rofi, kula mboten kepengin ya dados rawat-rawatan anak kula mangke nalika kula badhe pecah. Artinya saya tidak ingin membebankan anak saya ya ketika nanti saya meninggal. Sehingga dia terus bekerja ya meskipun dia sudah di usia tua. Apa tujuannya? Ya, dia ingin tetap produktif dengan umurnya itu sehingga dia tidak menjadi beban bagi anaknya. Kalau ini is okay, no problem. Dan di dalam sejarah juga kita jumpai seperti itu. Begitu ya. Kita juga banyak menjumpai seperti itu. Sekarang tinggal bagaimana tujuannya. Ya, sekarang tinggal bagaimana tujuannya. Nah, fokus kepada dunia seperti ini adalah fokus kepada perbuatan-perbuatan keduniawian yang menjadikan dia lupa kepada akhiratnya. Adakah seperti itu? Mungkin ada. Buktinya ada pernyataan seperti ini. Mestinya semakin tua umurnya, konsentrasinya kepada akhirat itu semakin tinggi. Bagaimana cara konsentrasi akhirat itu semakin tinggi? Mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menjadikan dia akan memiliki kemungkinan mendapatkan rahmat Allah untuk kebahagiaan di akhiratnya. Nah, sekalian, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini karena pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka dengan kelemahan, ditutup dengan kelemahan. Ya, ini yang saya katakan ya, pada dasarnya manusia itu makhluk yang tidak berdaya itu di sini. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah dan di akhir kehidupannya dia juga dalam keadaan lemah. Lihat ayat ini. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Ya. Mungkin ada yang sering melihat YouTube ya, bagaimana proses kelahiran onta. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang punya kambing, punya sapi dan seterusnya, bagaimanakah proses kelahiran kambing. Begitu lahir langsung bisa berdiri. Ya kan? Kambing itu begitu lahir langsung bisa berdiri. Kalah manusia. Gak ono menungso sing lahir langsung iso ngadeg, terus iso melayu, enggak ada. Ya kan? Lihat onta juga demikian. Ya. Saya melihat proses kelahiran onta itu, ya Allah, subhanallah tuh. Ya. Begitu lahir, ya, kemudian dibersihkan oleh induknya itu dengan lidahnya gitu kan, dilatih, langsung berdiri, langsung jalan. Manusia enggak, jangankan jalan. Ya kan? Bergerak saja tidak bisa. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian menjadikan setelah lemah itu menjadi kuat. Ya kan? Jadi
penggalan kedua dari umur manusia, itulah kekuatannya. Ya, itulah kekuatannya. Tapi summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Kemudian setelah kuat itu lemah lagi dan beruban. Ya, dan beruban. Saya tidak tahu persis wallahu alam bisawab apa hikmahnya beruban di sini dijadikan Allah Subhanahu wa taala tanda bahwa orang itu melemah. Ya, orang itu lemah. Disandingkan dengan dha'fan wa syaibah. Gitu ya. Ya, itu makanya sekarang kan bagi orang-orang yang sadar dan seterusnya itu kan enak saja kan ketika di masa tua itu di dalam menyampaikan itu. Ya. Lah apa dengkulmu kok wis mulai ya linu-linu nih. Ya wis digunakan 50 tahun. Ya, sudah digunakan 50 tahun. Artinya semakin orang itu mendekati ajalnya, semakin lemah dia secara fisik dan kadang-kadang juga semakin lemah secara mental. Itulah yang tidak boleh sebetulnya. Oke, silakan melemah secara fisik, harus semakin kuat secara mental. Kapan orang itu melemah secara fisik tapi kemudian pada saat yang sama melemah secara mental? Kalau sampai dia ya kan fokus kepada hal-hal yang menyebabkan dia lemah secara mental itu. Apa? Ini ayatnya. Ya, ini hadisnya itu. Yahramu ibnu Adam, anak Adam itu menua, wa tashibbu min husnanil al-khirsu 'alal mal wal khirsu 'alal umur. Jadi anak Adam itu menua dan bernafsu seperti anak muda dalam dua hal. Ya, dalam dua hal. Intinya manusia itu kalau fokus kepada dual ini, iku gak ngerasa tuone gitu. Ya. Apa itu? Al-khirsu 'alal mal. Semakin fokus dengan hartanya. Tentu yang dimaksud di sini adalah fokus untuk hal-hal yang negatif gitu. Ya kan? Sehingga dia semakin tua umurnya malah semakin dipusingkan dengan persoalan harta kekayaannya yang mau ditumpuk-tumpuk seperti itu gitu. Justru kan sebaliknya, semakin tua harus semakin banyak infaknya. Ya, itu tadi orang produktif di dalam melakukan mencari harta meskipun di usia tua. Untuk apa? Supaya dia bisa berinfak, supaya dia bisa bersedekah, supaya tidak menjadi beban bagi anak-anaknya dan seterusnya. Itu oke, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah selain itu, ya tentu inilah yang menjadikan orang itu semakin menua, semakin melemah secara fisik, tapi juga semakin melemah secara mental. Yang berikutnya adalah wal khirsu 'alal umur. Ya, sangat-sangat fokus kepada umur panjang gitu. Ya, umur panjang. Nah, ini sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu gitu ya. Ketika ada orang yang usianya sudah 60, 70 tahun dan seterusnya, tapi masih lupa mati. Ya, tidak pernah dzikrul maut. Ya. Nah, sekalian kalau kita lihat itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW itu banyak mensyariatkan, ya banyak menyuruh kita, ya untuk dzikrul maut itu dengan banyak cara. Ya, disuruh ziarah kubur, disuruh menjenguk orang sakit, ya. Disuruh banyak membaca ayat-ayat tentang kematian, hadis-hadis tentang kematian dan seterusnya. Untuk apa? Ya, supaya semakin orang itu menua umurnya, semakin dia itu ingat bahwa nanti akan ada kehidupan yang lebih abadi setelah itu. Ya. Makanya di dalam hadis ini, ya pada dasarnya, idealnya, umurnya seorang mukmin itu adalah umur yang baik. Kapanpun umur itu dia punya, apakah ketika dia meninggal muda ataukah ketika meninggal dalam usia senja. La yatamanna ahadakumul maut. Ya, jangan sekali-kali kamu mengimpikan kematian. Ya, biasanya orang yang mengharap-harapkan kematian itu kapan datang, itu orang yang stres biasanya. Dia gagal mengatasi situasi sulit dalam kehidupannya. Dan kemudian dia mengatakan ini aku tak mati, wahai. Ya, itu orang yang stres. Ya.
Innahu idza mata inqata'a amaluhu. Karena kalau dia mati, terputus semua amalnya. Artinya tidak ada kesempatan dia beramal soleh. Wa innahu la yazidul mu'min umuruhu illa khairan. Karena sesungguhnya tidaklah bertambah umur seorang mukmin kecuali kebaikan. Ya. Yang keempat, wa kullama zida fi malihi zida fi bukhlihi wa imsakihi. Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah rasa kikir dan semakin menggenggam erat hartanya itu. Ya. Jadi semakin nyeketemi hartanya itu. Bapak Ibu sekalian, saya sudah berkali-kali menjelaskan bab ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kita semuanya. Kikir itu penyakit. Dan tidak ada ceritanya kikir itu membawa kebahagiaan pada orang. Ya. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi sekalian, ya, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa orang itu ketika sudah kikir, itu tidak saja kikir pada orang. Tidak saja bakhil kepada orang, tapi bakhil kepada dirinya sendiri sehingga dia tidak bisa menikmati apa yang dimilikinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah mendengar cerita gitu ya, di sebuah kampung, di sebuah desa, ya karena orang ini punya harta banyak dan hartanya itu ingin selalu bertambah sehingga dia tidak pernah makan enak. Ya kan? Gak tahu mangan enak. Soalnya mangan enak iku ngetokno duwe akeh. Nanti akan berkurang hartanya. Ya kan? Sampai seperti itu kalau orang itu kikir. Artinya jangankan kepada orang lain, ya kan? Kepada dirinya itu loh dia kikir gitu. Dia tidak mau menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya gitu. Ya. Dan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ya, ini ya mudah-mudahan ini bukan contohnya. Mungkin kita pernah dengar gitu ya. Ada orang yang punya rumah bagus, tapi kemudian karena takut tambaknya itu dicuri orang, tiap malam dia tidur di pematang sawahnya. Misalnya. Mungkin bukan termasuk ini ya. Lah itu kan sayang, untuk apa dia buat rumah bagus-bagus seperti itu kalau dia tidak tidur di rumahnya itu dan lebih memilih tidur di pematang tambaknya. Ya, sehingga kemudian ketika tiba-tiba banjir dan seterusnya ya, ini hilang semuanya, pingsan dia di situ misalnya. Jadi inilah baik. Makanya di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang 3 bahaya kikir itu. Lihat, wa iyyakum wasyukh fa inna syukha ahlaka man kana qablakum. Jauhilah olehmu sifat syukh, itu kikir yang dalam bahasa anak-anak sekarang, kikir tingkat dewa, itu asyukh. Karena di bawahnya itu ada bakhil. Ya, jadi kikir tingkat dewa itu namanya asyukh. Ya, itu yang bahasa anak sekarang ya. Apa itu bahayanya? Amarahum bil qati'ati faqata'u. Kikir itu akan memerintahkan mereka untuk memutus silaturahim. Maka orang itu kemudian memutuskan silaturahim itu. Betapa banyak kekikiran-kekikiran yang melanda manusia yang menyebabkan orang itu memutus silaturahim kepada orang. Ya. Ya wis kon ngatasi dhewe. Aku ngene iki yo perkara aku nyebut gawe kok. Ya, dan seterusnya. Kon ngatasi. Ojo dididik njaluk. Ya kan? Padahal memang yang meminta itu betul-betul membutuhkan. Ya, dari keluarganya. Diputuskan. Dengan begitu kan nggak mungkin kemudian orang ini mau silaturahim ke dia dan nggak mungkin orang ini juga mau silaturahim kepada orang yang memintanya tadi. Amarrahum bil qati'ati faqata. Kemudian wa amarahum bil bukhli fabakhilu. Syukh itu memerintahkan orang bakhil maka dia pun akhirnya bakhil. Wa amarahum bil fujuri fafajaru. Dan memerintahkan orang untuk berbuat fasik maka orang ini juga berbuat dosa. Artinya kikir itu akan mengarahkan orang kepada sebuah penyakit yang lebih berbahaya, yaitu penyakit berbuat dosa. Kapan? Gak gelem ngetokno zakat. Kapan? Gak gelem berinfak. Kapan? Gak gelem sedekah. Itu penyakit. Ya, ini makanya bahaya sekali sifat ini, dan itu orang yang menderita. Ya, di akhirat nanti sekalian, monggo dibaca sendiri bagaimana keakibat orang yang kikir itu. Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan hartanya itu, harta yang menjadikan dia kikir itu di hari kiamat. Ya.
Wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi kibrihi wa tihihi. Semakin tinggi kedudukan dan status sosialnya, semakin bertambah rasa sombong dan tamaknya. Sekalian, ayat ini terkait dengan Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun ketika berkejar-kejaran itu. Ya, Allah berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin ketinggian, maksudnya tidak menyombongkan diri dan tidak ingin berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan akhir itu bagi orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Maksudnya semakin orang itu sombong karena kekuasaannya, semakin orang ini memungkinkan untuk banyak membuat kerusakan di muka bumi. Nah, lihat di sini kita semua sudah tahu ini. Bapak sekalian, kenapa kekuasaan itu ketika dijadikan bahan kesombongan, ya, akan menjadikan orang itu berpenyakit? Mengapa? Pertama, karena orang itu merasa dengan kekuasaannya dia bisa berbuat segala hal, dan itu penyakit. Merasa bisa berbuat segala sesuatu yang dia inginkan, itu penyakit. Yang kedua, sebetulnya orang yang menyombongkan diri karena kekuasaannya, itu orang yang rendah secara mental. Kenapa? Karena dia menganggap orang lain itu ancaman buat dirinya. Itu sebabnya semakin orang itu tinggi kekuasaannya, itu semakin takut dia kekuasaannya itu akan hilang. Dan kemudian dia ingin menampakkan seolah-olah dirinya kuat, yang tidak tergantikan oleh siapapun. Sekarang kalau kita lihat, kapan Fir'aun itu mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kapan dia mengatakan seperti itu? Dia mengatakan seperti itu ketika dia takut bahwa kekuasaannya itu akan hilang, sehingga dia bertanya pada ahli nujum gitu kan, wahai ahli nujum gitu, ya, siapa kira-kira nanti yang akan melengsarkan saya? Itu kan sebuah ketakutan sebetulnya, ya kan? Itu adalah penyakit. Sehingga kalau kita lihat dalam dunia kekuasaan itu ada istilah post power syndrome, ya. Jadi ada sebuah penyakit kejiwaan karena melepaskan kekuasaan yang dia miliki, melepaskan status sosial yang dia miliki, mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Orang dipecat jadi ketua RT misalnya, itu bisa terjadi post power syndrome. Kenapa? Karena setelah itu dia tidak bisa memerintahkan orang lagi. Dan memerintahkan orang itu adalah bagian dari kenikmatan kekuasaan yang dia miliki. Padahal ketika itu dia miliki, sebetulnya itu adalah penyakit. Ya. Setelah jadi komandan kemudian dipecat, dia nggak punya anak buah. Ya, itu akan gampang orang itu terkena post power syndrome. Dan post power syndrome ini lama biasanya sembuhnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini Bapak sekalian. Makanya ya, orang kadang-kadang ingin supaya tidak tampak kelemahannya, dia merasa seolah-olah kuat di hadapan orang lain. Itulah yang dilakukan Fir'aun dengan mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Saya sangat-sangat meyakini kita semuanya ini punya kekuasaan, kecil atau besar, tinggi ataupun rendah. Yang itu semuanya akan menyebabkan kita berpenyakit kalau sampai kita gunakan untuk menyombongkan diri di depan orang. Itu sebabnya kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam justru di puncak ketinggian kekuasaannya, justru beliau berada di puncak kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.